Jalan-jalan ke kota Surabaya, jangan lupa mampir ke Jembatan Merah. Jika kalian masih kuat berpuasa, jawab salam saya dengan meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladzina habbana bil imani wal yakin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad khatami anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi ahyari ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 33 Gresik, Bapak Dr. Randes Rohimin MM. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf TU UPT SMP Negeri 33 Gresik, dan tak lupa teman-teman yang saya cintai. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan pesantren Ramadan hari pertama dalam keadaan sehat jasmani, rohani serta dengan iman dan Islam. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan membacakan susunan acara pesantren Ramadan hari ini. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan suratul Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyul lahumul Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah tadi acara berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Acara kedua, kiroah dan sari tilawah. Acara ketiga, sambutan sekaligus penyampaian materi tentang sholat. Acara keempat, ice breaking. Acara kelima, penyampaian materi akhlak. Acara yang kedua adalah kiroah dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Katlea dan Dion. Kepadanya dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الأسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Shadaqallahul azim. Lindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu.
dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Itulah qiraah dan sari tilawah yang begitu menyentuh hati. Semoga kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kepada mereka berdua saya ucapkan terima kasih. Baiklah, kali ini kita akan beralih ke rangkaian acara yang ketiga, yaitu pembukaan acara pesantren Ramadan dan juga penyampaian materi tentang sholat yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Rohimin MM. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua, wali murid, yang saya cintai para siswa dan siswi SMP Negeri 33 Gresik. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan kepada kita semua. Anak-anak peserta Pondok Ramadan tahun 1442 Hijriah bertepatan dengan tahun 2021 Masehi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita semua para peserta didik melaksanakan Pondok Ramadan dalam rangka mengisi bulan Ramadan ini dengan kegiatan menambah ilmu agama. Mudah-mudahan dengan adanya Pondok Ramadan yang diselenggarakan di SMP Negeri 33 ini akan memberikan bekal bagi anak-anak semua dan dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam beragama dan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, selaku kepala sekolah pada kesempatan pagi hari ini acara Pondok Ramadan, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Pondok Ramadan ini bisa kita mulai dan kita laksanakan. Anak-anak yang saya cintai, berikutnya ada beberapa yang perlu saya sampaikan berkenaan dengan hikmah di bulan Ramadan ini. Saya akan memberikan sedikit pembahasan
tentang sholat. Kapan kita harus melaksanakan sholat? Lalu mengapa kita harus melaksanakan sholat? Dan di mana kita harus melaksanakan sholat? Pertama, kapan kita harus melaksanakan sholat? Sebagaimana yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajr kana masyhuda. Wa minal laili wa fatahajjat bihi nafilatan laka 'asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dirikanlah sholat mulai tergelincirnya matahari hingga malam hari dan waktu fajar. Artinya apa? Dirikanlah sholat mulai waktu duhur, asyar, maghrib, isya sampai subuh. Berarti kita punya kewajiban untuk menjalankan sholat 5 waktu. Dan kita bisa menambah pada malam hari dengan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka 'asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagai ibadah tambahan bagi kita agar Allah akan memberikan tempat yang bagus bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kita punya kewajiban untuk menjalankan sholat 5 waktu itu tadi, yaitu duhur, asyar, maghrib, isya dan subuh. Dan jangan sampai sekali waktu pun kita tinggalkan, karena itu merupakan kewajiban kita semua. Apabila kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu itu, berarti kita benar-benar sebagai hamba Allah yang taat kepada Allah. Karena Allah menjadikan kita sebagai manusia yang tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, termasuk ibadah sholat 5 waktu harus kita laksanakan, tanpa satu pun harus kita tinggalkan. Yang kedua, mengapa kita harus sholat? Karena sholat itu adalah menjadi penolong bagi kita, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan yang demikian ini sungguh amat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapakah orang yang khusyuk itu? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu yakin bahwa dia akan bertemu dengan Tuhannya dan kepada Tuhannya pula, kepada Allah orang itu akan kembali. Jadi kalau kita yakin kita akan ketemu dengan Allah di surga dan kepada Allah kita akan kembali, maka kita akan bisa khusyuk dalam menjalankan sholat. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita, kalau kita ingin selalu mendapat pertolongan dari Allah, maka laksanakanlah sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kenapa di sini ada kata sabar? Karena kalau orang tidak punya kesabaran, maka dia tidak bisa menjalankan sholat dengan baik. Dia tidak akan mau berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat atau ke mushola, ke langgar. Karena apa? Dia tidak sabar bahwa sholat itu memang butuh waktu untuk dijalankan. Maka sabar dan sholat ini adalah bisa menjadi penolong bagi kita semua. Dan mengapa kita juga harus sholat? Yang kedua, selain sebagai penolong, adalah sholat merupakan
barometer amal perbuatan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amali sholah. Fa in saluhat saluhatuhu amali, fa in fasadat fasadatuhu amali. Sesungguhnya amal perbuatan pertama yang akan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Siapa yang sholatnya itu bagus, maka tentu amal perbuatan yang lainnya pasti akan bagus. Dan siapa yang sholatnya itu jelek atau tidak pernah melaksanakan sholat, maka dijamin juga perbuatannya itu banyak jeleknya. Jadi sholat merupakan barometer dari amal perbuatan kita. Maka tidak salah kalau nanti ketika dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala besok, di yaumul hisab, setelah kiamat nanti, setelah nanti kita akan dihadapkan pengadilan Allah yang akan ditentukan apakah kita masuk surga atau neraka, maka sholatlah yang akan dilihat dulu nanti. Apakah sholatnya sudah bagus, apakah sudah lengkap dilaksanakan. Kalau memang sudah bagus, maka berarti perbuatan yang lainnya dijamin bagus. Ini yang sudah disampaikan oleh Rasulullah dan sudah banyak terbukti dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengapa kita harus sholat? Karena sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimis sholah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan dirikanlah sholat, karena sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Dan mengingat Allah adalah sebesar-besar amal perbuatan untuk menghadap pada Allah. Dan melalui sholatlah kita merupakan zikir atau mengingat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Perbuatan apapun yang kita lakukan, Allah Maha tahu. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jadi jelas ayat ini menyebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan ini tentu ada kaitannya dengan sabda Rasulullah tadi. Jika sholatnya baik, maka amal perbuatan yang lainnya pasti baik. Maka jika orang itu sholatnya tekun, tidak pernah lepas sholat 5 waktu, maka dijamin dia bisa menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar, menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Itu tadi yang kedua, yaitu pertama, kapan kita sholat? Yang kedua, mengapa kita sholat? Mengapa adalah sholat sebagai penolong kita? Yang kedua, sholat merupakan barometer amal perbuatan kita. Kemudian sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lalu pertanyaan berikutnya, di mana kita melakukan sholat? Kita dapat melaksanakan sholat tentu saja di masjid, di musola, langgar, atau di rumah. Yang tentu saja syaratnya adalah tempat itu suci dari najis. Tetapi kalau kita bisa melaksanakan sholat di masjid dengan berjamaah, tentu nilainya sangat tinggi. Pahalanya 27 derajat dibanding sholat sendirian. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kita disuruh menjalankan sholat dan membayar zakat
dan disuruh rukuk bersama dengan orang-orang yang rukuk. Apa artinya? Kalau bersama orang-orang yang rukuk berarti jumlahnya tentu lebih dari satu, minimal 2 orang, berarti itu sholat berjamaah. Maka kita dianjurkan untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah, khususnya yang laki-laki. Rasulullah selalu menganjurkan kaum lelaki untuk hadir ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini Allah yang mengatakan bahwa warka'u ma'arroki'in, rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Tetapi kalau kita sedang ada udzur atau tidak ada kesempatan, kita bisa juga melaksanakan sholat di rumah, mungkin berjamaah dengan keluarga, atau sholat sendirian di masjid atau di rumah. Yang penting kita melaksanakan sholat 5 waktu. Tetapi tentu nilainya sangat berbeda apabila kita berjamaah dengan sendirian. Itulah beberapa yang perlu saya sampaikan dan mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi perlu saya sampaikan beberapa hal yang sudah saya sampaikan tentang masalah sholat tadi. Kapan kita melaksanakan sholat? Yaitu kita harus melaksanakan di saat-saat sholat itu dilaksanakan di 5 waktu. Kemudian yang kedua, mengapa kita melaksanakan sholat? Karena sholat dapat menjadi penolong kita. Sholat merupakan barometer amal perbuatan kita, dan sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lalu di mana kita melaksanakan sholat? Tentu sedapat mungkin kita bisa melaksanakan di masjid, musola atau langgar, atau di mana saja selama tempat itu suci untuk bisa ditempati sebagai tempat sholat. Demikian hikmah yang bisa saya sampaikan tentang sholat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penyampaian materi tentang sholat. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya tentang betapa pentingnya sholat, karena sholat adalah tiang agama dan merupakan kewajiban bagi semua umat Islam. Semoga kita tidak lagi menunda-nunda sholat atau bahkan meninggalkan sholat. Terima kasih kepada Bapak Rohimin atas materi yang sudah disampaikan.